IDM ya, itu adalah infra digital Nusantara. Integrasi. Oke, hari ini kalian akan mempelajari alat-alat yang sudah di depan mata kalian, yaitu tentang fiber optik ya, seperti apa dan bagaimana nanti kita mempelajari bersama ya. Ini materi adalah ada di materi pelajaran TJBL ya, fiber optik. Jadi kalian harus memahaminya dan harus mahir sehingga hari ini ya, mulai hari ini selanjutnya juga akan tetap mahir. Oke, di sini bersama Bapak sudah datang, bisa dipanggil kakak ya, kalian bisa dipanggil kakak, yang satu bisa dipanggil kakak juga, maunya dipanggil kakak juga ya. Artinya yang samping persis Bapak ini adalah Kak Ari, panggilnya Kak Ari, yang sebelahnya ya Kak Janu ya, Kak Janu, yaitu masih satu tingkat ya, sama ya, sama dengan kalian, yaitu kelas 11 ya, SMK kelas 11 cuman di IDN ya. Kalau dia nih Kak Ari mau dipanggil Kak ya, ini beliau sudah mahasiswa akhir dan sudah bekerja sebagai guru juga di SMK IDN ya. Nah sekarang beliau semua ingin membagi ilmu kepada kita semua, termasuk Bapak ya. Ilmu-ilmunya akan membagi ke kalian. Oke, makanya kalian belajar dengan tekun, dengan semangat, sehingga ilmunya mudah diserap oleh kalian ya. Mari kita awali pertemuan pelajaran ini dengan berdoa, dengan membaca Al-Fatihah dalam hati masing-masing ya. Udah Al-Fatihah boleh. Selesai ya. Selanjutnya Bapak serahkan ke Kak Ari dan Kak Janu ya, untuk pertama kali untuk memperkenalkan diri sampai dengan mempraktikkan pembelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Baik. Kita tadi udah ada infonya ya dari Pak Saiful, kenalan juga. Nama saya Ramadan, asal saya dari Tasikmalaya. Sekarang sedang mahasiswa semester 8 yang terakhir. Objektifnya sekarang jadi guru di kelas-kelas kecil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Janu Anggana Saputra. Asal saya dari Jakarta Timur. Saat ini umur saya 16 tahun. Status masih sebagai pelajar di bangku kelas 11 PKJ SMP Unggul. Jadi saya ini statusnya masih pelajar dan kita masih sekelas, masih seumuran maksudnya. Jadi teman-teman bisa panggil apa aja, mungkin bisa nama langsung atau mungkin nama lain, bebas. Kita belajar santai aja. Oke, untuk satu sesi ini ke depan kita bakal belajar fiber optik dan mini SP. Ini yang materi yang akan kita bahas, ada teori sama ada juga praktek. Ini insya Allah nanti juga di akhir kita bakal ada kuis berhadiah, semoga kalian juga bisa dapat. Ya. Jadi jangan don't miss it, keep attention, semoga bisa bermanfaat. Oke, kita langsung aja ya. Tadi modulnya udah di-share ya ke siapa tuh, berapa ya Pak ya? Ke beberapa anak udah di-share. Semua Ke semuanya udah. Tinggal buka di WA masing-masing aja. Yaitu modulnya yang akan kita pakai dan akan kita bahas. Modulnya namanya apa? Fiber optik. Ya, di situ ada 3 jenis modul. Kita akan menggunakan modul yang pertama dulu. Ya. Oke, judulnya ini adalah training membangun LTR-WANET dengan fiber optik. Ada 2 kalimat yang akan kita bahas secara panjang, yaitu fiber optik dan LTR-WANET. Nama
line RTL itu mini ISP. Oh iya, yang belakang kelihatan nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Pertama tentang fiber optik. Apa sih fiber optik itu? Nah, sebelumnya kita, ini kan kelas 11 ya, udah pernah belajar apa itu media transmisi. Ada 4 jenis media transmisi, yaitu media transmisi itu alat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan, penghubungnya. Nah, ada 4 yang harus kita ketahui. Pertama, ada kabel. Kalau di jaringan namanya kabelan atau kabel UTP. Yang kedua ada wireless. Nah, itu menggunakan gelombang radio. Yang ketiga ada serial, dia menggunakan gelombang juga. Menggunakan tegangan listrik juga. Contohnya buat antena TV ya. Yang keempat ada fiber optik menggunakan cahaya. Nah, yang akan kita bahas adalah fiber optik, yang artinya media transmisinya itu menggunakan cahaya. Apa yang lebih cepat, satuan tercepat yang bisa diukur untuk sekarang? Cahaya. Contohnya mengukur jarak dari bumi ke planet lain kan udah bukan menggunakan meter ya, menggunakan cahaya, berapa tahun cahaya gitu. Nah, sama di zaman sekarang juga teknologi itu saking udah berkembang, transmisi jaringan itu menggunakan cahaya. Kita udah tahu, udah kenal ya teknologi fiber, artinya dia menggunakan fiber optik. Tapi kita belum tahu tuh fiber optik di sana tuh digunakannya tuh kayak gimana. Nah, contoh penggunaan fiber optik yang paling sering kita lihat mungkin IndiHome ya. Di sini ada yang punya? Ini kalau orang Jakarta saya percaya banyak orang yang pakai internet di rumah. Beda ya kalau di kampung itu paling cuma HP doang. Lagi IndiHome itu juga sama, dia menggunakan teknologi fiber optik yang namanya itu FTT. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini kita membahas tentang bagaimana caranya fiber optik itu digunakan sehingga bisa sampai ke rumah kita. Nah, mengapa FO? Mengapa sih fiber optik gitu kan? Pertama, karena fiber optik itu dari segi harga itu lebih murah. Nah, ada 2 jenis kabel yang bisa kita temukan kalau di TKJ. Ada kabel LAN, ada kabel fiber optik. Nah, di sini pernah lihat kabel fiber optik? Belum. Nah, ini ya, ada bentukan ini. Nah, jadi ini ada juga yang ini. Kalau kabelan? Ini yang hijau. Nah, yang hijau atau yang abu? Abu. Nah, itu tuh ada banyak tuh. Itu ada banyak ya. Itu juga namanya kabelan atau UTP ya. Nah, bedanya apa? Samanya apa? Samanya adalah dia sama-sama kabel. Bedanya transmisinya, jenis transmisinya beda. Dan dari harga juga, harga untuk fiber optik ini lebih murah daripada LAN. Harganya apa? Nah, ini ada perbandingan harga antara kabel fiber dengan UTP atau kabelan. Kabel yang panjangnya 300 meter ini ada perbandingan harga sekitar 100.000. Jelas lebih murah fiber optik. Dan yang kedua, perbedaan yang kedua itu adalah jarak jangkauan. Berapa jarak jangkauan maksimal yang bisa ditransmisikan oleh kabel UTP? Jaraknya adalah 100 meter. Ini penting kalian catat. Ini ada PKL dulu. Kalau kalian nanti dapat tempat PKL, disuruh menarik kabel UTP 200 meter. Pak, ini nggak bisa karena maksimal panjang UTP itu hanya 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter itu nggak akan terdeteksi ada kabel yang terhubung, walaupun secara fisik dia nyolok router. Ini router 200 meter nyolok nih fisikalnya tuh, tapi nggak ada data karena dia melebihi batas maksimal. Bahkan biasanya itu nggak sampai 100 meter, biasanya 80 meter aja itu udah kadang agak lup-lup ya, kalau kedetek kadang enggak. Jadi ada batasan. Tapi kalau fiber optik ini panjangnya bisa sampai 70 km ya. Dari sini ke mana? Ke Gunung Salak ada lah ya. Dari sini ke Gunung Salak ada. Kemana? Kemana? 70 km satu jalur, satu kabel. Bisa sampai 70 km.
Dan ini yang menjadi kelebihan dan perbedaan besar antara jenis alat media transmisi yang lain. Walaupun ada alat transmisi yang lebih besar lagi ya, yang lebih jangkauannya lebih besar lagi kayak satelit. Kalau satelit kan itu di atas. Cuman untuk jenis kabel, cuma kabel fiber optik aja yang mampu mentransmisikan data sejauh berkilometer. Makanya kenapa media transmisi yang digunakan di bumi untuk menghubungkan antar backbone antar negara itu kira-kira menggunakan satelit atau fiber? Salah, jawabannya menggunakan fiber. Kenapa bukan satelit? Satelit biayanya mahal banget, mahal banget. Dan satelit juga bandwidthnya itu kecil banget, kecil ya. Dan biaya sewanya juga mahal. Untuk bandwidth 1 Mbps aja untuk satelit itu bisa sampai belasan juta. Kalau fiber optik yang mahal itu hanya instalasinya aja, tapi kalau udah jadi dia memberikan jaminan integritas dan kecepatan datanya itu benar-benar luar biasa, bisa sampai bergiga-giga. Satu interface kabel ini itu kalau dia itu mampu mengirim data sampai 10 giga per detik. Bahkan ada. Oke, istirahat ya Pak? Ya, istirahat. Oke. Mau istirahat dulu atau ya? Biar semangat. Kita nanti masuk jam. Oke, dengerin dulu. Istirahat. Langsung jam 10 kalau bisa. Optik lebih. Nah, Ini kita punya nih. Ini bentukannya. Kalau UTP itu konektornya itu namanya apa? RJ. Itu kan kalau sekali colok, kalau misalkan gagal harus dikrimping ulang kan, dicabut dan dibuang. Tapi kalau konektor fiber optik itu kalau misalkan ada yang salah, kurang, itu bisa dicopot lagi, dicolok ulang. Jadi lebih mudah, lebih murah dan lebih praktis. Terus di yang keempat, kabel EVO tidak perlu hafalan warna. Kalau kabelan perlu hafalan warna kan? Warna apa urutannya apa aja? Seperti orang biru, hijau, coklat. Anak TKJ wajib hafal itu urutan kabelan. Nah, urutan kabelan kan ada dua, ada cross sama straight. Yang paling wajib kita kuasai dan bisa itu adalah urutan kabel straight, yang urutannya ujung A sama ujung B itu sama. Kalau cross sekarang udah jarang dipakai, karena cross itu biasanya untuk device-device yang zaman dulu kayak Cisco switch ini juga termasuk alat yang jadul. Di sekolah juga WDD juga ada. Dan itu kalau misalkan switch sama switch itu nggak bisa kalau nggak pakai kabel cross. Nah, sekarang tuh udah distandarisasikan semuanya harus pakai straight. Tapi kalau fiber optik ini tidak perlu hafal urutan warna, cukup satu kabel, satu core, satu konektor, colok selesai. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara kabel EVO dan UTP atau kabelan. Dari biaya EVO lebih murah, jarak EVO lebih jauh, konektor EVO lebih bisa diulang beberapa kali dan lebih hemat ya. Untuk warna cuma satu warna. Oh ya, untuk kabel core, untuk kabel fiber optik itu warnanya cuma satu, bening, namanya serat, karena dia dari serat kaca. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa ya? Udah ada gambaran? Nah, ini mungkin ada gambaran yang lain. Bagaimana sih di jaringan di bumi ini jaringan EVO itu digunakan? Nah, di PC silahkan dibuka website he.net. Ada yang pernah familiar sama he.net? Coba dicek sekarang di PC-nya dibuka. Kita akan melihat jaringan backbone yang he.net. Nah, di sana ada globe yang berputar. Coba diklik.
ada global, Oh, ini. Wadidaw. nah itu adalah jaringan internet yang ada di bumi. Kalian coba perhatiin, itu ada jalur-jalur kabel yang ada jalur-jalur antar negara yang berwarna hijau. Hijau. Ada. Nah itu adalah kabel bawah laut. Kabel utama yang menghubungkan antar perusahaan jaringan. Di sana ada yang biru-biru, Iya. ada titik biru, ada garis biru. Iya. Yang biru itu namanya data center. Data center. Data center itu apa? Dia perusahaan yang menjadi pusat dalam suatu sektor. Nah di Indonesia itu belum ada data center, belum ada backbone data center. Makanya Indonesia masih nginduk ke Singapura. Itulah alasan di Indonesia jaringan internetnya masih belum kencang. Segini itu masih belum. Karena di luar negeri itu jauh lebih kencang lagi. Gak tahu nih kalau di Indonesia udah ada central backbone atau data center yang persis ada biru-birunya itu, mungkin bakal lebih cepat. Sayangnya belum ada. Nah mungkin di masa depan itu bakal ada, dan mungkin kalian juga yang bakal berpartisipasi sebagai yang membangunnya. Amin. Coba diklik di yang birunya, diklik di titik yang birunya, biru ini biru gelap ya, di bagian backgroundnya. Di sana akan ada muncul di sebelah kiri nama-nama perusahaan yang menjalankan Oh ini. backbone-nya itu. Wow. Ada nggak? Misalkan di Singapura atau di Turki atau di Jepang atau di Korea atau di Arab atau di Dubai, diklik aja. Ada nggak? Nah itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjalankan data center, dan itu adalah perusahaan-perusahaan TKJ atau perusahaan-perusahaan network. Di mana apa? Di mana kita sebagai anak TKJ itu cocok buat masuk ke situ. Dan kita gak boleh berhenti bermimpi, ya kita mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa kerja di salah satu perusahaan di sana. Dan itu ada banyak ya, yang paling dekat di Singapura itu ada banyak. Mereka juga sama, belajarnya juga dari awal, dari kecil. Jadi jangan patah semangat, harus tetap konsisten. Nah itu adalah gambaran dari penggunaan fiber optik di dunia. Ya kita lihat jalur-jalurnya ada yang ke laut kan? Iya. Nah itu adalah kabel bawah laut. Kabel bawah laut. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita lanjut. Mengapa RT/RW? Nah, kalau tadi kita membahas fiber optik, sekarang kita membahas tentang RT/RW. RT/RW itu apa sih? RT/RW itu mini ISP. ISP itu apa? Internet Service Provider. Penyedia jasa layanan internet. Contohnya apa? IndiHome itu adalah salah satu ISP. Bedanya dia besar, bukan mini. Kalau mini ISP itu sama, dia penyedia jasa internet, cuman skalanya masih kecil. Kalau ISP itu udah satu negara, satu provinsi, satu pulau, berbagai provinsi. Kalau mini ISP itu jarak maksimalnya itu hanya satu. Jarak maksimalnya itu hanya satu desa atau RT/RW. Makanya nama lain mini ISP adalah RT/RW. Nah, di Jakarta ini banyak banget mini ISP ada. Dan oh iya sana. Dan mini ISP di Indonesia ini banyak, di Jakarta juga banyak. Jadi gak semuanya itu harus ke IndiHome, ada juga My Republic, ada juga Bisnet, itu maksudnya yang besar sih. Tapi yang mini ISP mungkin dia sifatnya itu masih kecil, biasanya itu dia ada di rumah-rumah, kantor itu nggak di gedung-gedung. Kalau Bisnet kan gedung ya, ruko, apalagi IndiHome kan ada bangunannya sendiri kan, gede banget. Kalau RT/RW itu sama, dia kayak dia juga penyedia jasa internet, bedanya skalanya lebih kecil, cuma satu desa. Kalau lebih dari satu desa itu gak boleh mini ISP, harus ISP. Next. Di sini ada regulasi penyelenggaraan internet. Apa itu regulasi penyelenggaraan internet?
untuk membuat dan membangun jaringan ISP kita itu tidak bisa sembarangan. Ada aturan yang harus diikuti dari pemerintah. Ada undang-undang yang mengatur, dan yang mengawasinya adalah Kominfo. Apa itu Kominfo? Ya, mereka yang mengatur regulasi tentang jaringan internet dan infrastruktur jaringan. Nah, itu yang mengatur adalah pemerintahan ya. Dan ada 4 jenis perusahaan yang boleh menyediakan jasa internet. Pertama ada BUMN, contohnya Telkom. Telkom itu penyedia jasa internet dan dia milik negara, makanya dia BUMN. Lalu ada BUMD, badan usaha milik daerah. Jadi saya kurang tahu contohnya apa. Kita ambil contoh misalkan Bisnet ya. Misalkan dia Bisnet itu BUMD juga ya. Itu boleh. Lalu ada badan usaha swasta. Badan usaha swasta. Kalau swasta itu dia itu bukan BUMN, bukan BUMD. Dia itu berdiri sendiri. Dia juga udah ada izin ke pemerintah dan dia juga sama bayar pajak. Keuntungannya mungkin buat perusahaan, tapi dia tetap ditagih Pak. Kalau BUMN kan untuk, kalau BUMN untuk negara, BUMD untuk daerah, gitu kan. Nah kalau swasta ini benefitnya atau keuntungannya untuk perusahaannya aja, tapi karena perlu izin dan pemerintah juga memberikan wajib bayar pajak. Entah itu berapa persen, misalkan sekarang 1% per tahun gitu kan dari keuntungannya. Nah itu swasta. Contohnya kita bisa nggak sih bikin ISP gitu, bisa misalkan namanya dinamika net gitu kan, itu bisa dinamika net gitu. Dan kita minta izin ke pemerintah, misalkan ke pemerintah daerah setempat, misalkan Pak saya mau bikin ISP namanya ini dijelasin gitu kan, infrastrukturnya ini, oh silahkan udah keluar suratnya boleh. Ini untuk rincian biaya pajaknya sekitar segini. Itu udah. Nah yang terakhir ada koperasi. Nah koperasi ini beda dari yang ketiga ini. Kalau yang ketiganya ini wajib bayar pajak. Kalau koperasi ini tidak wajib bayar pajak. Kenapa tidak wajib bayar pajak? Karena koperasi itu sistemnya itu urunan. Ada yang urunan? Urunan. Patungan. Oh. Patungan tuh kita nih rame-rame, misalkan rame-rame kita pasang wifi yuk. Kita ramean pasang wifi yuk di rumah si A. Nah, itu tapi wifi-nya itu bisa disebar-sebar ke anggota, misalkan ke kita. Cuman pusatnya untuk modemnya itu ditaruhnya di si A. Tapi dari si A itu dikasih jalur ke B, ke C, ke D, ke E dan ke yang lainnya. Nah, itu boleh. Dan si A ini yang nyimpan modemnya ini, wifi-nya kan disebarin ke anggotanya dan itu tidak akan dikenakan pajak. Dan ketika dicek oleh pemerintah dia tidak akan kena pelanggaran. Kenapa? Karena sifatnya apa tadi? Patungan. Karena sifatnya patungan. Jadi boleh. Atau misalkan di sekolah, ini kan ada kantin atau koperasi ya. Di sini ada koperasi yang mengelolanya adalah sekolah. Nah, koperasi ini dengan infrastruktur yang ada di lab itu kan beda. Misalkan di koperasi ini pengen dipasang internet sendiri, nggak ikut ke infrastruktur yang di lab gitu kan. Ini kalau internet di lab buat lab aja, gitu, buat praktik. Tapi kalau untuk koperasi khusus untuk koperasi aja, untuk anak-anak yang misalkan nongkrong di warung misalkan gitu ya. Dan itu pun termasuk masuk ke jenisnya koperasi. Boleh diperjualbelikan dan tidak wajib bayar pajak. Jadi pemerintah nggak akan ngecek, wah ini ngejual-jual internet ke anak-anak, dijualin pajak, ini bayar pajak kan? Itu nggak akan, karena sifatnya koperasi. RT/RW masuk mana? Nah masuknya itu bisa ke 2 bagian. Oh iya, sebelumnya ini ada salah satu surat yang diberikan sama pemerintah lewat Kominfo bagi para pelanggar yang melakukan penjualan internet tanpa ada izin. Nah, mereka
kita bakal dapat peringatan, bahkan bisa dicabut, bisa diberhentikan, bisa disita juga, bahkan bisa didenda. Dendanya itu nggak kira-kira sampai 600 jutaan. Ya biaya bangunnya cuma 10 juta, dendanya 600 juta. Kalau nggak bisa bayar 600 juta biasanya penjara. Itu yang paling ngeri ya. Tapi jarang ada juga sih yang di penjara. Paling di stop aja gitu kan. Nah di sini ini juga ada, ini salah satu aturan dari IndiHome. Jadi IndiHome itu dia kan BUMN, dia tidak mengizinkan para pelanggannya. Tadi yang berlangganan IndiHome siapa? Yang berlangganan IndiHome, kalian kalau ngejualin lagi internet, misalkan ke tetangga atau ke luar, dan ketahuan sama IndiHome, kalian bisa kena denda karena tuntut. Itu sangat berbahaya. Misalkan nih ke tetangga dijual-jualin misalkan, tapi jualannya itu dijual-jualin misalkan terus kalau misalkan tetangganya nggak bayar kita stop gitu. Itu bisa kena denda. Tapi beda kalau ini kok wifi-nya disebarin ke tetangga, itu kita hubungan kemarin gitu kan. Cuman nebeng wifi-nya di rumah saya karena saya bisa ngelola jaringan, jadi saya pasang aja kabel ke sana gitu. Karena kalau pakai wifi nggak nyampe, jadi pakai kabel fiber optik sampai ke rumah tetangga misalkan gitu. Beda kan? Iya. Ini IndiHome nggak boleh. Oh iya, biasanya yang IndiHome ini suka ada pengecekan namanya sweeping. Sweeping itu apa? Bagi pelanggan atau customer yang berlangganan internet di atas 100 Mbps atau 100 Mbps ke atas, itu biasanya itu dicek sama IndiHome, dicek rumahnya. Kalau misalkan dari modemnya ada kabel, misalkan ke router yang lain, ke tiang, itu biasanya ini bakal ditanya, ini buat apa? Oh ini dijual-jual, bakal pasti kena peringatan, bisa dapat surat cinta. Gitu, saking perhatiannya. Dan itu biasanya di swiping ke yang bandwidthnya itu berlangganan di atas 100 MB. Tapi kalau yang di bawah 100 MB itu jarang di swipe. Karena kalau misalkan kita berlangganan 20 MB nih, terus disebar-sebarin, udah sama 20 MB disebar-sebarin ya makin lelet. Iya. Ya, sekarang tuh bandwidth 5 MB itu yang kurang. Iya. Karena kebutuhan data, server, website, aplikasi itu makin berat. Kalau dulu 1 MB itu udah kayak harga zaman-zaman masih warnet ya. Next. Nah ini ada jenis RTL-nya yang diperbolehkan, ada 2. Pertama ada yang berbentuk koperasi kayak tadi, ada yang berbentuk ISP, menginduk ke ISP, menginduk. Apa itu yang berbentuk koperasi? Tadi yang sifatnya patungan itu bahasa Inggris. Yang sifatnya itu patungan. Dari misalkan yang tadi ya di sekolah koperasinya berlangganan internet dijual-jualin pakai voucher, misalkan voucher wifi, itu boleh, itu koperasi. Atau enggak di rumah kita juga tetangga pengen pasang internet, tapi misalkan kurang buat berlangganannya, nebeng di kita, tapi kita yang nyebarin itu juga kan. Karena sifatnya patung. Dan ketika ditanya juga kita aman. Oh ini patungan Pak, bukan saya jual-jual, karena memang tetangga pengen ikut ke kita, cuma kita yang ngelolanya. Yang kedua ini menginduk ke ISP. Nah misalkan ada perusahaan swasta, contohnya itu My Republic misalnya, atau Dinamikanet, yaitu perusahaan ISP yang udah menghandle misalkan 1 kecamatan atau 2 kecamatan, dan dia udah dapat izin dari pemerintah, dia juga bayar pajak misalkan ya. Nah kita tuh berlangganan itu nggak ke IndiHome tapi ke Dinamikanet misalkan. Dan ketika kita berlangganan misalkan 100 MB, terus bilang saya kayaknya pengen ngejualin lagi dari ke tetangga-tetangga gitu. Nah kita tinggal bilang ke yang punya Dinamikanetnya misalkan, Pak saya mau ngejualin lagi internetnya, saya kan pelanggan, tapi saya mau ngejualin lagi ke tetangga, boleh nggak? Boleh nggak? Oh boleh. Kalau udah dibilangin boleh, nanti paling ada MOU-nya misalnya, ada MOU atau surat perjanjiannya, boleh silakan dijualin lagi intinya gitu kan. Artinya kita udah aman nih, kita nggak akan kena pelanggaran.
Kita nggak akan kena pelanggaran dari pemerintah, nggak akan dapat surat-surat peringatan karena kita internet kita yang kita jualin lagi itu menginduk ke ISP Dinamika ini, ke ISP Dinamika ini. Dan dia udah punya izin, jadi kita perizinan untuk nyebarin internet itu menginduk ke ISP. Itu yang boleh. Jadi kalau misalkan di sini ada ISP yang tadi, terus kalian misalkan rumahnya dekat, nah terus kalian juga berlangganan ke sini, misalkan, terus di rumah kalian tetangga pengen pakai juga, kalian sebarin ke tetangga juga, itu boleh. Kalau di sini nggak boleh, tapi kalau di sini nggak boleh, boleh, tetap nggak boleh. Tapi yang menghukumnya bukan pemerintah, tapi perusahaan sih. Oke, ada yang ditanyain sampai sini? Bedanya kenapa RTROnet? Tidak ada. Udah ada gambaran ya? Mana ISP, mana RTROnet atau mini ISP? ISP, mini ISP. Gak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita ada gambaran. Ini hanya gambaran ruang server. Ini ada gambar-gambar, ini ada rak, ini ada. Jadi gambaran RTROnet atau mini ISP itu gak sebagus yang kita kira. Beberapa mini ISP yang pernah saya datangin juga, bentukannya itu ya kayak acak-acak gitu. Karena dia dipasangnya di rumah, bukan di ruangan khusus, bukan di lab ya. Dia di rumah, dipajang di dinding, dipajang di mungkin di dapur, mungkin di bagasi, di garasi, mungkin di kamar, mungkin di ruang tamu. Jadi memang pengusaha RTROnet yang sekarang kecil itu enggak jarang ada yang menyiapkan tempat khusus. Ya udah seadanya aja. Yang penting ada kabel ke pelanggan. Tapi kalau dia udah ada besar, udah satu desa atau dua desa, biasanya dia dirapihin gitu. Saya beli rak kayak gini, rak kayak gini. Ini bagus banget. Rak kayak gini satu cukup buat rapihin doang. Itu udah tergantung dari pengelolanya. Nah kalau kalian PKL di RTROnet mungkin gambarannya kayak gini yang bakal ditemukan. Apakah recommended atau enggak? Ya recommended sama not recommended. Recommended karena ini jaringan benar-benar kita hands on langsung, megang langsung, melihat langsung gimana jaringan dari kita penyedia ke pelanggan. Gitu ya, biasanya tugas-tugas anak PKL di RTROnet itu hari ini kamu pasang kabel dari rumah sampai ke Pak ini misalkan. Jaraknya sekitar 800 meter, ini kabelnya 1 km. Ya kalian tinggal narik kabel sama timnya, tim itu ada beberapa orang. Nanti narik kabel, nyangkutin ke tiang-tiang, udah dipasang. Tapi kalau yang kelasnya udah ISP, biasanya tuh sama juga, cuman bentukannya lebih rapi. Ya, gambaran gitu. Terus ini ada gambaran penarikan kabel EVO. Itu tadi kan di sisi penyedia jasa internetnya ya, atau di RTROnetnya. Sekarang kabelnya itu tuh ngebentang di mana sih kalau RTROnet? Nah biasanya tuh dicantolin ke tiang nebeng di tiang IndiHome, atau nebeng di tiang listrik, atau kadang juga ada di pohon, atau kadang juga ada di tembok warga. Kenapa sih kok nggak ada tiang khusus? Karena ya RTROnet skala kecil, beli tiang besi gede gitu aja mungkin dia keluar uangnya juga lumayan gede. Jadi manfaatin yang ada dulu aja. Ya, gitu. Biasanya orang biasa gak akan sampai motong sih. Tapi kalau orang IndiHome, di tiang IndiHome-nya ini ada kabel asing, dia berhak buat motong. Atau di PLN, apalagi PLN jadi tiang listrik gitu. Ini kabel apaan? Pasti kalau tiang PLN kalau dicek ada yang ngalangin ketika ngecek tiang pasti dicabut. Tapi kalau engineer-nya baik ya nggak akan nyambung. Dia paham sih. Ini pasti usaha warga nih, nggak apa-apa lah. Nah itulah gambaran-gambaran dari penarikan kabel. Ada yang dikasih pohon dan tapi kayaknya kalau Jakarta jangan ada pohon-pohon di itu ada sih, masih ada sih. Biasanya dicantolin mungkin di rumah-rumah gitu.
Nah, tadi kan yang ketiga tuh di Ethernet-nya, terus yang keempat di jalur kabelnya, yang kelima ini di pelanggannya, di customernya. Di pelanggannya ini juga, di pelanggan itu cuma nitip dua alat, ada HTB sama modem. Nah, HTB itu buat konverter antara kabel fiber optik ke kabelan. Biar apa? Karena modem yang kayak gini itu tuh nggak ada port fiber optiknya, nggak ada buat nyolokin kabel fibernya. Jadi harus pakai konverter. Di sini ada, nanti kita bakal ada konverter. Harus pakai konverter. Jadi itu ada kabel misalkan 800 meter, ada HTB di sini di ujung satu HTBA, di ujung satu lagi HTBB. Jadi HTB nyolok misalkan ini berapa senti lah ya, berapa sentimeter, misalkan 100 senti kabelnya, kabelan dari sini ke modem. Ini modem yang nyebarin wifi. Paling gitu doang untuk yang di customer, simple ya. Gimana sih kalau kita dapat project buat masang? Nih kamu tugasnya tadi ya, misalkan pasang di rumah Pak Sep misalkan, jaraknya 800 meter. Ini alatnya, ini kabel 1 km atau 1000 meter. Ini modemnya, ini HTB-nya. Silahkan pasang. Nanti kalau udah dipasang, oke udah ready, berarti tinggal di config, tinggal di setting alat-alatnya. Selesai. Gitu doang. Itu untuk RT/RW. Tapi kita tahu pemasangan RT/RW ini paling jauh itu hanya satu desa. Namanya RT/RW, bukan kecamatan-kecamatannya. Jadi dia nggak bisa lebih dari itu. Dan modem-modem yang digunakan juga modem-modem biasanya kalau ada bukan yang baru, yang mahal gitu kan. Paling seri berapa yang ada 500.000, biasanya 20 ribuan kayak gitu yang dipakai. Pelanggan juga jarang ada yang komplain. Yang penting rumah saya dapat wifi, internet stabil. Mau bentukannya mengerikan kayak gimana juga biasanya itu nggak terlalu. Selama internetnya lancar, ya. Next. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sini ada pertanyaan, ada question. Kalau sekarang kan Yap. komunikasi itu di rumah juga memakai ini ya, apa? IndiHome. Nah, itu juga termasuk apa enggak? Termasuk apa? Termasuk pelanggan. Iya. Iya betul, pelanggan. Cuman kita sebagai pelanggan IndiHome, gitu. Pelanggan IndiHome bisa dijualin enggak? Bisa. Tapi modenya jenisnya harus kooperatif. Jadi internet itu buat telepon rumah doang gitu. Kalau buat internet buat HP paketan itu nggak bisa ya. Kalau cuma tertuju buat telepon doang. Oh, kalau IndiHome setahu saya itu ada 3 jenis pelayanan. Pertama, ada data atau internet. Yang kedua ada voice atau telepon. Yang ketiga itu ada video atau TV kabel. Nah, biasanya kita bakal kita bisa milih kan. Kita mau berlangganan yang TV aja, internet aja, atau telepon aja, atau telepon sama internet, atau telepon internet sama TV juga. Kalau TV biasanya dikasih STB khusus. Nah, kalau ini IndiHome itu ngasih 3, tapi nggak tahu deh sekarang mungkin ada yang lebih. Nah, biasanya itu 3 jenis itu bisa dalam satu alat, satu modem. Jadi satu alat itu bisa untuk telepon bisa, internet bisa, TV juga bisa. Tapi nggak recommended ya. Biasanya tuh satu modem kalau buat 2 mode, misalkan telepon sama internet. Ketika kita telepon biasanya internetnya agak lag. Atau kita pakai internet, kalau kita pakai internet ada telepon, jaringan yang paling kencang tuh telepon. Karena beda. Seluler dengan data internet itu beda. Kenapa? Ada istilah protokol. Protokol untuk internet itu kebanyakan TCP. Kalau telepon seluler itu biasanya UDP, streaming. Yang kalau kita halo, di sana tuh barang juga halo. Telepon WA sama telepon pulsa beda. Telepon pulsa tuh ketika kita ngomong A, di sana langsung A. Tapi kalau telepon WA, halo, mungkin kalau internetnya lele di sana baru halo. Nah, itu perbedaan protokol yang digunakan dalam komunikasi.
Udah belajar sampai layar 7 OSI layar? Layar 1, 2, 3 sampai 7. Nah, di layar 4 itu ada protokol TCP dan UDP. Itu di sana. Jadi kalau mau berlangganan internet kayak gimana nih? Ya, internet aja boleh. Kalau telepon kan sekarang tiap orang punya HP nih. Sekarang telepon rumah biasanya buat perusahaan atau kantor profesional aja kayak sekolah, gitu. Ada telepon, nomor telepon khusus biasanya. Tapi kalau di rumah-rumah keren sih kalau sekarang ada telepon rumah. Cuman siapa yang mau nelpon pakai pulsa kalau sekarang kan mahal. Iya. Biasanya internet aja cukup. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi untuk fiber optik dan mini ISP. Kabelnya sama penyedia jasa internetnya. Sekarang kita akan mengenal jaringan FTTH, alat-alatnya, tools-tools yang digunakan. Semua alat-alat itu beberapa ada di sini. Nah, kita akan kenali apa aja. Sebelumnya apa itu FTTH? FTTH itu singkatan dari fiber to the home. Fiber sampai ke rumah. Kalau kenapa sih kok namanya ada FTTH gitu? Zaman dulu itu kabel fiber itu hanya untuk jaringan backbone yang tadi digambarkan itu ya. Hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Tapi sekarang saking berkembangnya fiber optik itu udah bisa sampai ke rumah. Karena yang namanya FTTH. Nah, FTTH itu salah satu jenis pengembangan dari FTTX. Jadi kalau yang ke rumah dari penyedia jasa internet sampai ke rumah namanya FTTH. Tapi kalau yang antar gedung ada namanya FTTB, dan yang antar zona FTTZ dan yang lain itu jenis-jenis. Ya, dan yang akan kita pelajari itu adalah FTTH. Gimana sih kabel fiber dari penyedia jasa internet, misalkan kantor IndiHome bisa sampai ke rumah kita. Nah, kita akan bahas. Nah, di topologi FTTH itu ada dua jenis topologi. Ada topologi PON sama topologi AON. Apa bedanya? Kalau PON itu passive optical network, kalau AON itu active optical network. Apa itu bedanya apa? Kalau PON dari kantor IndiHome sampai ke rumah kita itu full fiber, dan alat-alat di tengahnya itu tuh gak ada alat yang ngasih tegangan listrik, cuman benar-benar full kabel, full cahaya, gak ada pemutusnya atau konverter listrik di tengah. Tapi kalau AON dari IndiHome sampai ke rumah kita, di tengah-tengahnya itu tuh ada alat yang menggunakan tegangan listrik. Contohnya switch. Switch ini kan dia butuh tegangan listrik ya, atau rotor ya. Dan dia itu kalau ada di tengah-tengahnya alat yang menggunakan tegangan listrik kayak switch, dia namanya itu active optical network. Tapi kalau tidak ada benar-benar full kabel fiber, full cahaya dari ujung ke ujung, namanya PON, passive optical network. PON ini juga, teknologi PON ini makin berkembang sehingga sekarang udah ada BPON, GPON, EPON dan itu. Apa sih itu tuh? Nah, itu tuh bentuk lain dari teknologi fiber optik. Cuman beda jenis gambarannya. Komponen utama FTTH. Nah, ini ada 3 bagian yang paling utama. Dari rumah sampai ke dari ISP atau IndiHome sampai ke rumah itu ada 3 bagian yang utama. 3 bagian yang utama. Pertama ada OLT. Ini di sisi IndiHome, di kantor ISP-nya. Lalu yang kedua, ini harusnya yang kedua ya, ada ODN. Ini perantaranya antara IndiHome dengan rumah. Nah, alat-alat yang di tengahnya ini namanya ODN, Optical Distribution Network. Nah, yang terakhir di ujung itu di klien atau di rumah itu namanya ONU atau ONT. Namanya beda tapi alatnya sama. Namanya modem lah ya, ONT. Itu alat yang ada di rumah kita. Nah, yang punya IndiHome, nama lain dari modem itu adalah ONT, Optical Network Termination. ONT itu adalah alat yang mengkonversi dari cahaya, fiber optik kan cahaya menjadi data, video ataupun voice atau suara.
dari data cahaya itu bisa dirubah menjadi telepon, internet, ataupun TV. Nah, yang mampu mengkonversinya itu adalah ONT di sisi pelanggan. 3 bagian. Nah, ini ada gambaran topologinya. Dari sini, ini OLT, ini di USB. Dari OLT sampai ke roset, ini adalah ODN. Dari ONT ini di sisi klien atau pelanggan. Bagiannya. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi ya ada 3 bagian apa aja? RTTH itu ada 3 bagian. Pertama, OLT ada di mana? Di ISP. ODN ada di ODN distribution ada di antara ISP dan rumah. Kalau ONT ada di rumah. OLT di ISP, ODN di antaranya, ONT di rumah. Nah, bentukan sekarang perangkat-perangkat apa aja yang digunakan pada jaringan FTTH? Alat yang digunakan dari IndiHome, dari kantor IndiHome sampai ke rumah itu apa aja? Nah, kita akan bahas. Pertama ada OLT di sisi ISP atau di IndiHome. OLT itu apa? Dia tuh modelnya seperti router sama switch. Seperti router sama switch, dan dia fungsinya untuk mendistribusikan fiber optik. Nah, ini biasanya dia router ya, router sama switchnya. Bedanya apa dengan router biasa, router kayak Cisco gitu, Mikrotik? Bedanya apa? Portnya ini semuanya atau interface-nya ini semuanya adalah fiber. Jadi artinya apa? Benar-benar kabel fiber. Berbeda ya sama router biasa. Terus ada nggak sih Mikrotik atau Cisco yang portnya itu sama fiber optik? Ada nggak? Ada. Tapi biasanya harganya lebih mahal karena port fiber optik itu bisa diganti-ganti, bisa dicabut colok. Misalkan kecepatannya ini satu interface itu bisa 1 giga. Kalau kita mau ganti dengan 10 giga bisa. Kita tinggal beli modular yang namanya modular. Tapi biasanya itu lebih mahal. Nah, ini OLT di sisi ISP punya dia. Lalu ada ODC. Gambarannya kayak gimana sih? Nah, ini mungkin pernah lihat ya? Di Jakarta banyak. Dia itu bentuknya tuh di tanah, kotak gede, tingginya sekitar setinggi bapak-bapak ini, lebih lah dikit, 2 meter mungkin atau 2,5 meter, dan dia biasanya ditanam di tanah. Isinya apa? Isinya ya kayak gitu, kabel-kabel yang mendistribusikan atau menyebarluaskan kembali ke masyarakat, ke titik-titik yang pelanggan. Nah, cuman bedanya untuk ODC ini dekat dengan kantor ISP-nya. Lalu yang ketiga ada ODP. ODP itu Optical Distribution Point. Nah, ini dari ODC tadi yang di kotak di bawah itu ada kabel naik ke atas. Biasanya ada yang ditaruh di tiang, ada yang ditaruh di tanah. Kalau yang di tiang itu namanya ODP pole. Kalau yang di tanah itu ODP pedestal. Nah, kalau yang pole ini yang paling sering kita lihat di tiang-tiang itu pasti ada kotak box. Nah, itu namanya ODP pole. Nah, ini alat itu buat apa? Dia untuk dari kabel feeder yang gede, yang satu kabel isinya 8, colok ke ODP ini. Nah, dari ODP ini yang ada kabel ke customer, keluarga, ke rumah kita. Nah, rumah-rumah yang punya ini, kalian kalau ikutin kabelnya pasti ngeloknya ke ini. ODP, ya nggak? Ya, pasti ada. Kalian ikutin aja kalau kepo. Nah, ini selain pedestal sama pole ada juga namanya ODP closure sama joint closure. Jaringan fiber optik itu ada banyak jenis kabel ya. Jenis kabel yang digunakan untuk ke customer, untuk antar tiang biasanya itu menggunakan kabel feeder namanya. Kabel feeder itu apa?
kabel fiber optik yang isinya tuh satu kabel tapi ada 8 serat kaca. Biasanya 8 atau 16. Namanya kabel feeder. Nah, kalau misalkan ada dua kabel feeder, dia itu harus nyambung. Nyambungnya itu pakai apa? Nah, biasanya dia menggunakan ODP closure atau joint closure. Sama aja fungsinya buat menghubungkan kabel feeder. Kan kalau tiang ke tiang itu kan nyambung ya, tiang ke tiang. Kalau misalkan ada kabel 2 km, di ujungnya ada kabel lagi 2 km, gak mungkin misalkan dari Jakarta Timur sampai ke Jakarta Barat itu kabelnya itu satu jalur, gak mungkin. Pasti ada kabel yang putus. Tapi putus ini kan harus tetap dihubungkan kan, namanya juga jaringan harus terintegritas. Nah, untuk menghubungkannya itu bisa menggunakan ODP closure atau joint closure untuk penghubung antar. Nah, ini nih kayak gini. Ini tiang, ini ada ODP, ini tuh putus. Nah, ini sambungannya. Nah, yang terakhir ini di sisi pelanggan atau customer atau klien atau di rumah kita. Ini ONT, Optical Network Terminal. Alat ini yang mengkonversi dari cahaya menjadi data, voice sama video yang menjadi internet atau data, voice, telepon atau video atau TV. Nah, ini ya. Bedanya apa sih ini dua alat ini? Kok ada bentuknya beda? Kalau IndiHome yang di rumah kalian bentuknya mana? Ini apa ya? Yang kiri atau kanan? Kiri. Kalau yang kiri biasanya itu yang masih biasa di bawah 100 MB. Tapi kalau yang kanan biasanya pelanggannya di atas 100 MB. Kalau kalian berlangganan internet 100 MB ke atas, kalian masih dikasih modem kayak gini, mendingan kalian segera telepon orang IndiHome, Pak, saya mau ganti modem. Soalnya ini modemnya masih modem yang jauh, bukan modem premium. Kalau premium ini udah gigabit portnya, udah support. Kalau ini masih fast ethernet. Artinya apa? Ini nggak bisa menghandle bandwidth di atas 100 MB kalau ini. Tapi kalau di atas 100 MB ya bisa ya. Dan beda ya kualitasnya. Jadi jangan sampai kekibulin. Karena memang banyak beberapa. Dulu juga di DN tuh pernah kan kita berlangganan 200 MB ya pernah. Ternyata masih modemnya kayak gini. Terus kita minta ganti, akhirnya rasa bedanya stabil. Nah itu ya, dari ISP sampai ke rumah kita, pertama ada OLT, yang kedua ada ODC, yang ketiga ada ODP, yang keempat ada ONT. OLT itu di ISP, ODC dan ODP itu diantaranya, OLT itu ada, ONT itu ada di rumah. Ada pertanyaan? Ya. Yap. Kalau di dalam kalau di ONT nih Optical Network Terminal kan sering terjadi loss Ya. Loss of sinyal. Nah itu penyebabnya kenapa gitu? Loss of. Iya. Terus gimana? Iya penyebabnya mungkin dari gangguan dari pusatnya atau dari kabel wifi-nya. Loss of sinyalnya itu di ke HP kita atau dari modem ke atas? Ke modem. Kan biasanya kalau rumah saya kedip-kedip. Nah itu. Oh, kedip-kedip. Modemnya tuh merah gitu. Iya. Oh, gitu. Biasanya tuh kendalanya cuma satu, putus. Kabelnya putus. Atau lagi ada perbaikan, atau lagi ada migrasi. Kondisinya kayak gimana sih? Misalkan si kabel di modem kita sampai ke tiang tuh aman, sampai ke ODP itu aman. Tapi ODP sama ODP kan nyambung. Misalkan ODP yang di ujung sebelah sana itu tuh ada diganti ODP-nya, otomatis harus dicabut dulu kan. Nah biasanya tuh pasti putus, gak kedeteksi gitu. Atau enggak misalkan ada kejadian misalkan ada pohon runtuh sampai kabel itu putus. Nah biasanya kalau di ujungnya, di OLT-nya, di sisi ISP-nya itu jarang ada masalah. Yang banyak masalah untuk kabel FTTH ini atau topologi FTTH ini banyak masalahnya itu di
jalur di, kalau nggak di ODC, kalau nggak di ODP. Biasanya tiang-tiang lah intinya yang sering banyak masalah. Di DN aja tuh hampir tiap bulan tuh ada pohon runtuh, pasti aja ganti kabel. Itu delay itu kadang seharian tuh gak ada internet. Dan itu merugikan kita sebagai pelanggan. Kita udah bayar, ngasih hak kita penuh. Misalkan satu bulan itu misalkan 2 juta, tapi tiap seminggu sekali itu ada masalah, itu kita yang dirugikan. Makanya kita wajar ya kalau kita sebagai customer nelfon itu, Pak ini kok mati, ini kapan nyalanya gitu. Itu kita harus segera, jangan dibiarin. Jadi harus segera, bukan protes ya, karena memang kita punya hak. Tapi kalau kita jadi pengelolanya, kita yang ditelepon, Mas ini kok belum nyala, kita yang answer ya. Tapi biasanya beda orang sih, yang handle di lapangan sama orang yang menerima komplain itu beda. Biasanya yang menerima komplain itu memang dikhususkan dia punya kesabaran yang tinggi, keramahan yang tinggi. Orang lapangan mah nggak nerima komplain, biasanya dari kantornya ada yang putus di jalur ini, oke berangkat. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Nah sekarang kabel dan konektor fiber optik. Konektor itu tadi apa? Ini ya, ujungnya. Dan kabelnya. Kabel fiber optik itu kan ada konektor, ada kabelnya. Nah, ini kita akan bahas. Apa aja sih kabel dan konektor? Nah, pertama struktur kabel fiber optik. Kabel fiber optik itu ada urutannya. Jadi dia kan kaca. Jadi kaca ini ada susunannya. Di dalam kacanya ada di dalam, di paling dalam. Nah, ini konektor. Kita bakal bahas ada jenisnya apa ya. Nah, yang di kabel ini namanya kabel fiber. Di dalam kabel fiber ini ada 3 urutan yang umum dilihat. Yang hitam ini namanya coating. Di dalam yang hitam ini ada kabel juga namanya cladding. Dia bukan kabel ya, cladding. Cladding itu pembungkus core. Nah, core ini adalah serat kaca. Serat kaca dibungkus dengan cladding dibungkus dengan core. Nah, ini gambarannya. Core dibungkus dengan cladding dibungkus dengan coating. Kalau ini outer jacket itu khusus untuk kabel yang kabel fiber yang besar, kabel bawah laut, atau kabel yang di dalam jaringan backbone. Tapi kalau yang jaringan outdoor kayak di luar kayak gini, namanya ini kabel fiber jenis drop core. Nah biasanya dia susunannya cuma ini bukan outer jacket ya, biasanya ada namanya sling itu besi yang buat ngikat ke tiang-tiang. Nah, jadi kalau kabel ini ada sling besi, lalu ada coating, ada cladding sama core. Untuk bagian-bagian. Nah, untuk jenis kabel fiber optik itu ada single mode sama multi mode. Dibedakan berdasarkan transmisi cahaya yang dikirimkan. Kalau single mode itu satu lurus. Kalau multi mode ada 2, ada yang berpola, ada yang tidak berpola. Ini berpola, ini tidak berpola acak-acak. Cuman kita nggak perlu sampai ke sana lah ya, karena ini hanya cara cahaya yang dikirimkan. Terus kalau yang kayak gini ini biasanya single mode, cahayanya lurus. Nah, kabel FO ini ada indoor sama outdoor. Kalau ini kabel outdoor, yang hitam kabel outdoor. Hampir di belahan bumi manapun kalau kabel outdoor itu warnanya hitam. Di Indonesia tuh kabel fiber optik outdoor itu warnanya hitam. Dan namanya biasanya dikenal dengan kabel drop core. Kalian kalau mau beli kabel drop core di Tokopedia ada, cari aja kabel drop core asik. Biasanya dijualnya 1 km. Nah, tapi kalau kabel indoor namanya patch core. Di sini kita punya patch core. Ini kabel indoor. Bedanya apa indoor sama outdoor? Kalau indoor ini dia tidak tahan cuaca dan memang dikhususkan untuk alat-alat yang ada di dalam ruangan. Contohnya di data center, di rak. Tapi kalau yang outdoor ini khusus untuk
di luar dia tahan cahaya, tahan cuaca, mau kena hujan, kena panas dia masih kuat karena memang kabel ini didesain tahan cuaca. Tapi kalau kabel indoor ini rentan, makanya dia lebih tipis, lebih lentur, dan dia nggak bisa menahan cuaca ya. Kalau kena panas mungkin cepat ada, atau kena hujan dia cepat rapuh plastiknya. Nah kalau patch cord ini ada beberapa warna, jadi ada warna kuning, warna orange, ada kuning, ada oranye, ada biru dan yang paling banyak digunakan itu yang kuning dan yang oranye. Nah, tadi sebelumnya ini ada single fiber sama double. Untuk jenis patch cord yang kabel indoor ini ada dua tipe ya. Tipenya ada single fiber, ada double fiber. Ini single fiber, kuning single fiber. Kalau yang double fiber itu warnanya oranye. Yang ini sebenarnya oranye ya, bukan merah. Nah ini single fiber. Bedanya apa sih fungsinya? Kalau yang single fiber, patch cord jenis single fiber, upload dan download itu satu kabel. Jadi traffic upload sama download itu satu kabel. Di kabel outdoor ada nggak sih? Ada. Nah kabel yang IndiHome yang ke rumah kalian itu jenisnya single fiber. Tapi kalau untuk yang di dalam backbone di data center di rak-rak yang besar itu biasanya ada yang double fiber. Apa itu double fiber? Upload dan downloadnya itu dipisah. Biar apa? Biar jalurnya lebih cepat, dihususkan jalurnya sendiri. Tapi satu interface. Maksudnya satu interface header 1 ada satu kabel. Interface header 1 ada dua konektor. Fungsinya beda. Next, ada juga jenis kabel namanya multifiber. Multifiber itu apa? Dia biasanya kabel untuk kabel bawah laut atau kabel antar perusahaan besar. Kabel bawah laut itu kira-kira isinya tuh satu jalur kabel atau banyak? Banyak. Rugi dong kalau satu kabel bawah laut cuma satu jalur. Biasanya satu kabel bawah laut itu ada 144 jalur kabel. Di sini ada, ini banyak ya. Nah di sebelahnya ini ada gambar tabel. Biasanya satu kabel multifiber, satu bulat, satu jalur itu ada 144 core atau 144 serat optik. Dan ini ada 144 ya jalur ya. Artinya apa? Untuk menghubungkan A ke B, ini A ini tuh A1 sampai A144 bisa dihubungkan ke B1 sampai B144 itu bisa. Artinya kalau ada 100 router di A dan 100 router di B, pakai satu kabel multifiber bisa nggak? Bisa, karena satu kabel multifiber bisa sampai 140. Cuma di dalam kabel multifiber ini ada aturan nomor yang digunakan. Nah ini yang di kiri ke bawah, ini namanya tube. Tube itu pembungkus besar. Biasanya ini ada berapa tube? Ada banyak lah ya. Tube ini yang ini, yang biru-biru ini yang pembungkus besarnya. Di dalam tube ini ada core. Nah ini core-nya tuh yang warna-warna kecil-kecil ini. Nah bagaimana cara membacanya dan mengetahui ini tuh nomor berapa, kabel nomor berapa? Kita lihat tube-nya dulu baru core. Tube merah dengan core hijau berarti nomor berapa? Merah hijau. Kita cari merah hijau. Tube merah, core hijau berarti nomor 31. Tube putih, core putih. Tube putih, core putih 60. Tube Tosca, core Tosca 144. Kalau kode 50 tube orange, core abu. Yang bacanya itu tube-nya dulu yang di kiri, baru core-nya. Dan sebagai engineer layer 1 yang paham kabel itu gak boleh sampai keliru. Karena biasanya satu kabel multifiber itu enggak untuk satu perusahaan, tapi untuk banyak perusahaan. Misalkan Jakarta sama Singapura ingin dihubungkan. Di
di Singapura tuh ada 10 perusahaan yang ikut di dalam satu kabel multifiber. Di Jakarta juga sama. Nah 10 perusahaan ini tuh pengen mereka tuh beda perusahaan tapi mereka kabelnya itu tuh cuma satu gitu kan, ikut di dalam satu kabel multifiber. Nah jangan sampai perusahaan A di Jakarta dengan perusahaan A di Singapura ini tuh tidak sinkron. Misalkan di Jakarta misalkan kode warna itu kode 30, di Jakarta perusahaan A kodenya 30, di Singapura perusahaan A kodenya juga harus 30. Kalau misalkan nyoloknya ke 31, nyambung nggak? Nggak bisa. Nah itu pentingnya. Itu pentingnya kabel multifiber dan penghafalan warna dalam kabel multifiber. Kalau kalian misalkan udah PKL atau kerja nih, dapat project engineer layer 1 kabelan bawah laut, misalkan dari Jepang ke Korea Selatan misalkan, itu kan lewat laut ya. Iya. Lewat laut terus kalian tuh dapat project harus nyambungin tiga kode warna, misalkan kode 60, 61, 62. Kalian harus tahu 60, 61, 62 itu warna apa aja. Jangan sampai itu penting banget buat kita. Dan kabel multifiber ini didesain jauh lebih kuat dari kabel-kabel yang lain. Kenapa? Karena dia di laut, kalau di laut kan sifatnya itu tuh memanjang ya, lama. Jadi mungkin bakal disimpan untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tergantung dia awetnya berapa tahun. Makanya kan kabel bawah laut tuh ada yang udah berkarang, udah jadi rumah-rumah ikan kayak gitu. Tapi dia masih bisa berfungsi dengan baik. Sekarang tuh memang teknologi tuh udah bisa ada beberapa alat yang bisa digunakan di dalam air. Bahkan pernah ngeliat gak PC gaming tapi CPU-nya tuh dikasih air. Ada yang kayak gitu. Bahkan ada server Microsoft juga dia naruh data centernya di laut. Artinya apa? Karena bumi ada air kan. Nah, berarti kita nggak bisa jauh dari air. Pasti untuk terhubung dengan jarak yang kondisinya peta bumi seperti itu, kita harus melewati berbagai tempat dan pasti melewati laut. Tapi hebatnya manusia zaman sekarang ini saking berkembang pesatnya menemukan teknologi fiber optik. Mereka berani. Kenapa berani? Kabel fiber optik mampu mengirimkan satu kabel itu sampai 10 GB bahkan 40 GB per detik. Karena mereka punya peluang, ya udah kita berani aja ngorbanin uang triliunan buat nyambungin dari antar negara. Sebenarnya jaringan internet itu gratis. Terus kita bayar internet buat siapa dong? Buat membayar jasa dan infrastruktur. Internet itu gratis. Kuota data itu cuma limitasi. Kalau kalian baca mikrotik, hotspot, kalian paham apa itu paket data sama bandwidth. Kita beli berlangganan beli paket data Telkomsel misalkan 30 GB 150 ribu. Sebenarnya kalau pemerintah baik itu nggak perlu pakai itu. Udah aja internet pakai aja, nggak perlu ada beli kuota-kuota. Karena internet itu sebenarnya gratis. Tapi karena infrastrukturnya besar, butuh uang triliunan. Satu negara misalkan 10 triliun, negara lain berapa triliun? Itu butuh infrastruktur dan alat-alat dan bahan-bahan yang harus dibutuhkan. Bikin kabel kaca juga butuh kaca, butuh plastik, butuh besi, dan besi juga kan harus nambang dulu. Nah itulah ya perputaran alat dan bahan. Jadi kita harus bayar jasanya itu. Kita juga kalau internet digratisin mungkin engineer jaringan juga gak digaji kan. Oh ya, kalau kalian PKL udah belajar nih pasang wifi, pasang ini, pasang itu. Kira-kira kalau PKL tuh disuruh masang gitu nggak sih? Jarang. Kalian tuh bakal disuruh buat memantau, menjaga, menstabilkan dan memperbaiki. Kita belajar internet, belajar routing, bla bla bla, VLAN dan sebagainya. Biasanya itu cuma sekedar pengetahuan aja. Ketika PKL itu jarang. Anak-anak di IDN juga ketika PKL, kalian pernah nemu materi BGP, OSPF? Malah nemu materi yang lain. Cuma untuk menemukan, untuk mempelajari itu kita butuh modal, konsep dan
pemahaman. Gimana kita dapat di sekolah? Oke, next. Jenis-jenis konektor fiber optik. Nah, ini ada gambar konektornya. Nah, ini juga konektornya. Jenis-jenisnya. Ini ada banyak ya, ada SC, ST, BC dan yang lainnya. Dan ini fungsinya sebagai pengganti dari RJ4. RJ45 untuk kabel LAN, kabel UTP. Kalau fiber optik menggunakan konektor. Ada jenisnya SC, ST dan yang lainnya. Next. Yang paling banyak digunakan itu jenisnya yang SC, seperti yang kita pegang. Nah, ini SC ini ada berbagai tipe ya, ada 4 tipe. Yang paling banyak digunakan itu yang UPC dan APC. Yang ini sama yang ini. Nah, kalau yang ini namanya UPC. Dibedain berdasarkan apa? Ujung dari konektornya. Ini kan ujungnya ada yang flat, lurus, ada yang PC ini agak melengkung, UPC agak melengkung juga, APC ini miring. Dan yang paling banyak digunakan yang UPC. Nah, ini gambaran konektor SC jenisnya UPC. Sama nggak? Sama ya, warnanya biru. Nah, kalau yang hijau ini SC APC. Apa sih bedanya UPC sama APC tadi ya? Dari ujungnya bisa digunakan. Kalau UPC itu agak rapi, kalau APC ini agak miring gitu, agak kayak kepotong gitu dikit. Gak ngerti saya kenapa ini bikin kabel modelnya kayak gitu, konektor bikinnya kayak gitu. Makanya yang sering banyak dipakai adalah yang UPC, lebih mudah. Ada juga konektor yang ketiga namanya SOC, Splice On Connector. Ini khusus untuk konektor menggunakan alat namanya splicer. Di sini di sekolah dinamika itu punya 2 splicer. Itu udah hebat. Tapi di sini kita nggak ada SOC. Next. Nah, ini umumnya konektor itu disebutnya fastcon atau fast connector. Fast connector jenisnya SCUPC. Kalau kita beli di Tokopedia, Lazada dan yang lainnya, itu lebih umum dikenal dengan konektor fastcon, fast connector. Kalian cari aja fastcon di Tokopedia, pasti munculnya bentuknya kayak gini. Ya, fastcon yang ini UPC, ini APC. Yang recommended buat kalian pakai ini yang UPC, yang biru. Ya, lebih mudah instalasi. Oh ya, ujungnya yang ini kan ini agak mangap ya. Itu ada 2. Ada yang, saya lupa yang lurus. Kalau ini namanya jenisnya buaya. Dan ini kita ini buaya. Yang buaya itu kayak gimana dia aja. Mangap kayak ini. Lebih mudah ya digunakan. Tools fiber optik. Nah, tadi kan jenis-jenis kabel dan konektor. Nah, sekarang ada tools fiber optik. Ini alat-alatnya semuanya ada di sini. Enggak semuanya sih. Ada yang ada. Pertama ada fusion splicer. Fusion splicer ini nih di box biru ini namanya fusion splicer. Ini alatnya fungsinya untuk menghubungkan core atau serat kaca. Jadi kaca di fiber optik ini bisa kaca itu bisa dihubungkan, tapi menggunakan alat khusus namanya fusion splicer. Oh, ini nih itu alatnya. Dan ini alatnya tuh nggak murah ya, harganya kalau yang ini harganya sama kayak apa kan? Motor Beat. Ada yang lebih, ada yang seharga motor Ninja, bahkan ada yang seharga mobil. Tergantung jadi merek dan jenisnya. Kenapa mahal banget? Memang alat ini kan sulit mungkin ya. Saya juga kurang tahu kenapa bisa mahal. Tapi memang kemampuannya itu bisa menghubungkan serat kaca fiber optik. Yang kedua ada OTDR. Ini fungsinya buat ngecek apakah kabel ini ada yang putus atau enggak, dan putusnya itu di meter keberapa. Ini alatnya juga agak mahal, itu agak jutaan, 2 jutaan. Dan ini jarang di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jarang ada yang punya juga. Cuman kalau ada, ini sangat membantu kalau kita mau troubleshoot, memperbaiki ketika ada kabel yang putus. Yang ketiga ada Miller. Ini bentukannya, ini buat mengupas coating itu yang hitamnya. Kalau udah dibuka yang hitamnya, kita harus membuka namanya cladding.
Nah, menggunakan fiber stripper. Ini yang kuningnya kupasnya menggunakan fiber stripper. Kalau udah dikupas, nah itu udah kelihatan core-nya. Selanjutnya ada fiber cleaver. Kabel ini itu ada ukuran format pemotongannya. Kaca optik yang ada di dalam kabel fiber itu tidak bisa dipotong sembarangan, harus menggunakan alat khusus namanya fiber cleaver. Tidak bisa menggunakan gunting, kapak, golok, pisau dan ini nggak bisa. Harus menggunakan fiber cleaver. Kenapa? Karena kalau kita potong dengan fiber cleaver, kasihnya itu bakal rata. Ini yang benar. Kalau digunting mungkin kemungkinannya ada 3. Kalau nggak retak, kurang atau nggak miring. Dan ini sangat bakal mengganggu kekuatan sinyal. Kalau rata, ini rapi, itu bagus. Lalu yang selanjutnya ada VFL atau Visual Fault Locator. Ini center. Dia center fungsinya untuk ngecek aja apakah kabelnya itu tuh putus atau enggak. Kalau putus di tengah, dia tuh nggak akan keluarin cahaya. Contohnya ini ya, ini salah satu jenis kabel fiber. Jenisnya apa? Ada 2 kan? Ada dropper sama ini patch cord. Kabel indoor sama out. Kalau ini indoor, namanya patch cord. Kita colokin ke VFL, ke center. Kita lihat di sini ada keluar cahaya. Ada. Buat ngecek apakah kabel ini tuh di tengah-tengahnya ada putus gak? Kalau di tengahnya ada putus, misalkan di sini, itu bakal diklik di situ nggak keluar cahaya. Bahkan kalau kita cekungin tuh merah. Artinya ya ini peringatan agak boleh sampai patah. Ini bisa sih dipatahin. Akan saya patahin ya. Ini ujungnya nyala di sini, tapi di sini nyala nggak? Nggak kan? Nah ini alat, ini center ini fungsinya buat ngecek. Nggak boleh putus core-nya ya, yang kaca ini nggak boleh putus. Oke, next ada OPM, Optical Power Meter. Ini alat ini fungsinya untuk mengecek kekuatan sinyal. Nah ini alatnya fungsi untuk mengecek kekuatan sinyal. Apakah sinyalnya itu bagus atau tidak? Berdasarkan apa sih tolak ukurnya? Nah ini ada pengukuran cahaya redaman fiber optik. Kekuatan cahaya fiber optik ini tidak boleh kurang dari min 27. Min 27 harus ke atas, nggak boleh ke bawah. Min 28, 29, 30 dan seterusnya ke bawah itu tidak akan dianggap kabel. Tapi kalau min 27, 26 sampai 1 atau sampai 0 itu dianggap kabel. Makin bagus ya. Dan kita harus bisa membuat kabel kekuatan sinyalnya di atas min 27. Ingat, min 27. Min 27. Minimal. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke sesi praktek. Ya, kenapa lama? Karena kita perlu penjelasan. Untuk prakteknya kita akan bagi 2 kelompok. Karena di sini cuma ada 2 tools, ada kelompok kiri sama kelompok kanan. Kita akan pilih dari kelompok kiri. Silakan 2 orang maju, kelompok kanan juga 2 orang maju. Kita bakal ajarkan dulu satu ujung, nanti ujungnya dikerjain sendiri. Ini.
KPK. Jadi kita bakal ajarin dulu yang berdua satu ujung. Nanti kalau udah berhasil balik ke kelompoknya kerjain. Targetin kalau kekuatan sinyalnya itu jangan kurang dari min 27. Kemarin bu guru pak gurunya bisa sampai min 0,5. Siswanya ada yang sampai min berapa ya? Min 7, min 8. Oke. Tapi awalnya mereka min 34. Terus mereka itu adik kelas kalian ya? Kelas satu ya? Ini terusnya ini apa? Nanti kalau kacanya udah dikupas itu kan suka ada serbuk-serbuk cladding yang masih tertinggal, atau misalkan tangan kita bekas minyak itu nggak boleh. Nanti cahaya itu dia harus dibersihkan dengan alkohol dipakai tisu. Jadi kita akan mirrornya itu ke dalam. Dan ingat posisi ketika dimasukin itu nah. Ya. Nah. Kalau nggak bisa yang ujung satu lagi aja. Nah, ketika mirror dimasukin, ingat kamu harus perhatiin ini. Ini tuh ada ujung gizi, ada sisi pinggir, sisi atas. Sisi atas tuh yang belah tengah. Nah yang belah tengah tuh yang di atas ini masuk. Tuh, dorong sampai ke angka 5 atau lebihnya boleh, lebih sini boleh. Udah sampai 5 pastiin, baru di truk cabut. Ya, pas nyabutnya juga harus lurus ya, gak boleh gini. Situ terus. Oke, ini namanya coating. Yang kita nih coating, gak bisa kan? Selanjutnya, ini kan cladding. Di dalam cladding yang putih, yang bening ini ada core. Jadi nanti sekolah bakal beli yang claddingnya warna biru. Ini kan bening ya, terus hari pisahin. Jadi bakal beli yang warna biru biar lebih mudah dalam. Nah sekarang cladding ini harus kita kupas menggunakan stripper. Nah di sini kita bakal udah ke bagian detail dan sulit. Kita tuh harus mengukur, ngupas cladding ini bukan dari ujung, tapi ada ketentuan, ada ukurannya. Ukurnya itu berdasarkan fast konektor yang kita punya. Nah, itu gimana? Kita kupas dulu. Kita buka dulu. Ya. Di sini itu ada ujung yang kalau dimasuk itu cuma mentok sini, nggak bisa masuk lagi. Nah kita berarti ukurnya itu dari cladding itu jajarin, ukurnya itu jajarin, pegang. Lihat di sini ada kuning kan? Kuningnya itu kita potong dari bagian bawah kuning ke atas. Jadi kupas dari sini ke atas. Oke. Nah saya kasih contoh. Ini kan saya pegang, ini pastiin megangnya itu tuh jadi stabil, nggak boleh getar-getar, nggak boleh goyang. Kalau sudah kita masukin ke titik di sini tuh ada 3 lubang, ke titik lubang paling kecil, masukin ke lubang paling kecil. Nah kalau udah terus di sini kita berhenti di titik kuning ini, di bagian kuning bawah.
ya, bukan tengah, bukan atas. Kuning bagian bawah. Nah, kan di sini ya. Ini jepit pelan-pelan. Kalau udah kerasa kayak kejepit, oh ini jelek. Nah, ini masukin di titik yang kuning ini ya. Di kerasa kayak udah kejepit, gerak, tarik. Oke. Nah, kalau udah ini bakal kelihatan. Nah, ini kan masih ada debu-debunya gitu. Kelihatan ya? Debu-debunya. Ini harus dibersihinnya pakai tisu dan alkohol. Caranya ini kan alkohol ini pakai alkohol. Tekan. Nggak diputar, tekan. Terus tekan terus sampai basah. Udah. Cara bersihin itu gini. Taruh, tarik. Nggak boleh melengkung. Taruh, tarik. Coba 3 kali bersihin. Nah, udah bersih kan? Nah, kalau udah bersih, ini udah dikupas kladingnya dikupas, ini kornya yang ujung. Nah, ini kan terlalu panjang, harus kita potong menggunakan fiber. Fiber paper ini fungsinya itu untuk memotong core yang kacanya ini. Gak boleh pakai gunting dan yang lain. Wajib pakai fiber. Nah, caranya itu kita simpan. Ini bagian sininya udah jadi nih. Diposisiin. Biasa terus kita tuh ngukurnya di mana segini, gimana? Bingung kan? Nah, kalau kita menggunakan konektor ini biasanya itu sama ya bentuk dan panjang. Itu tuh saya udah nemu sih titik yang tepatnya itu di baut, di mur. Nah, segini. Jadi ini ujung mur yang mana? Ini kiri kanan ini. Ujung yang mur kanan tuh di sini. Bukan di sini, bukan di tengah, bukan di ujung. Lebihin dikit ya, segini. Kalau udah segini, ini pegang. Terus pasti ininya lurus. Ininya lurus. Lurusnya tuh lurus itu ada lubang ini kan. Jadi tutup. Sini tutup, terus dorong. Katanya. Terus ini buka. Udah kepotong kan. Tadi ini jangan sampai. Kita pengen pakai Tadi saya nyebut. Kalau udah, ini udah jadi. kita masukin dulu. Oke, udah kepotong. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Nih, kalian masukin. Ini gak boleh kita tangan. Ini pegang juga lah. Nah, harus sendiri masukin. Bentar, masukinnya itu pelan-pelan. Ini saya dulu deh contohnya. Masukin pelan-pelan. Dorong pelan-pelan yang lurus. Terus dorong sampai terasa kayak bengkok gini kan. Nah, kalau udah bengkok, ini baru kunci. Oh iya, ini tuh ada yang kuning dan dia tuh posisinya tuh ke bawah, bisa naik turunin. Kalau ke atas dia kunci, ke bawah dia ngebuka. Ketika masuk ini harus ke bawah. Kalau udah masuk mentok baru kunci. Sampai bengkok dikit itu. Sampai kayak agak melengkung dikit. Tangan kamu dingin banget. Jangan terlalu dekat, agak. Nah, masukin pelan-pelan. Hati-hati. Pelan-pelan sini. Dorong dikit. Dorong. Udah melengkung dikit belum? Jangan goyang. Kalau lagi melengkung, nah kunci. Ya, sorry. Coba dorong lagi. Dan mentok. Coba pas.
Nah kalau udah kayak gini, ini kan dia udah mentok ya. Oh iya betul. Udah kayak gini, artinya dia udah mentok dan kita udah tutup. Nah ini kita masukin tutupnya. Masuk tutup. Kita harus kunci biar dia nggak gerak-gerak. Putar. Kalau udah sip, kalau udah ini ada housing namanya yang biru, jangan lo dipasang sebelum kita cek penutup penutup atasnya. Nah ini kita bakal cek menggunakan setup, tapi sebelum dicek ini kupas dulu pakai milah. Sampai ke angka berapa? Tekan. Nah, kalau udah dilepas sekarang masukin ke dalam. Oke, kita akan mulai ya. Untuk yang di sini sama Janu ini. Oke. Step pertama. Step pertama itu kita harus memotong. Oh ya, sini itu sini ada yang namanya swing itu guys. Sini menegakkan ini dia sekarang kita cara lepas bisa pakai tangan. Nah, itu bisa. Terus cara misalnya kita lebih dari 9 derajat. Kalau saya buat aja ini 3 jari gosok tarik itu ke sini ya, ke sini. Nah, tiga jari bawah. Tunjuk masukin ke sini. Oh, iya, iya. Dan dia nggak akan terus bisa habis. Oh, kita habis dia sini. Berusaha sama ini. Ini mahasiswa nih. Wasitnya nah udah habis aslinya ini nggak boleh ya coba dihabisin karena ini buat apa sih karena ini kan ini udah kita coba pas tapi untuk mobil kita lagi yang apa bilang
casingnya, desain casingnya, ini kan kita buka si bagian caranya casing dari ini. Ini datang sini. Ini yang lentur ini. Nah, yang pasnya. Pas Masukin, ini ada ukuran. Potong, ya bisa tarik. kalau udah nyampe di sini, Jadi coba. potong itu lagi. Ya, ada ukurannya 5. Paling itu dia kayak plastik. Kaca ini kornanya. Kita buka paling Itu ada bolangannya tuh. Itu iya yang jadi yang mana tuh? biasa gitu. Paling terakhir. Udah tinggal 5 Tapi nggak semuanya. Iya, maksudnya acaranya itu. Gimana tuh? Iya, acaranya setengahnya doang. Iya, pakai setengah. Terus klik. Yang mana ya, jadi yang bagus ya? Yang enggak, yang mana punya. Oke, selanjutnya dengan cara kira-kira. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Itu jauh ngapain sih? Nah, sekarang kita kupas. Ini bagian perlu. Kita kupas si cladding. Ini untuk cara pembukaannya. Itu di mana? Di 4 minggu. Enggak, karena kelihatan. Kalau ini Bedanya kita akan sama yang ambilin aja. Ini semuanya sama ketok sini. Ataupun sekarang kita bakal kupas si ini cladding. ya, ini biar potong dipotong dari setengah ini. Ada misalkan yang harus kita Iya, betul. mengukur pada Pak itu patokannya itu tuh Menunggu dulu ke patokan itu menggunakan fasilitor. Kita main bawah apa ya? Di bawah, terus potongannya Yang kuning-kuning. ini udah tengah-tengahnya. Ini tuh Pakai yang nomor ini ada yang kuning namanya fungsi. yang ini ya. Iya. Pastiin sebelum dimasukin. Posisi gimana coba? Di sini. Kalau di atas dia nggak. Hadap sini, hadap sini. Nih, nggak bisa. Hadap sini biar kerekam. Nah. Di sini, di sini. Sekarang di bawah. Udah di bawah aja, nanti biar setang bisa masuk. Si kuat ini. Dua tuh gini. Nah, ini ada dua ini. Nah, jadi tangan itu bisa masuk. Berarti kita harus jadain. Ini gimana motornya? Iya, itu Iya, masukin. iya. Si claddingnya itu. Terus. Nah, Terus sampai positif. kira-kira. Ini tengah-tengah ini kan. Iya, yang ada garisnya. Aduh, gue ragu sih. Enggak apa-apa, tenang sama aja. Terus memotong itu Terus. dari sini Gitu. Iya. Enggak. Bisa. Kurang-kurangnya aja. Oke, udah fit. Siapa yang mau? Oh, ini nggak nyangkut. Enggak. Oh, nyangkut. Nah, Nyangkut. Boleh kita ini sama-sama pas. Oh iya ini nih. Udah Iya. Iya. Itu. Nah, ini ntar. Oh. Nah, kita bagi. Ini udah ada lapisan yang dua kan? Iya, iya. Kelihatan ya? Ini namanya corning dulu kacanya. Nah, sebelum kita masukin pasangin core-nya, di sini udah ada alkohol. Jadinya lubang yang besar sudah dan kecil. Nanti kalau kupas itu menggunakan lubang yang paling kecil. tisu. Nanti kita tisu pasti Ini yang biasa yang pakai apa? Ini jajarnya. Pegang kabel sama ini. alkoholnya
Ini basah saya ambil si kabel ini bersih biar sampai si slidingnya itu bersih. Karena ini jangan terlalu barang. Nah sekarang untuk kita sebelum masangkan si konektornya kita ukur lagi sekali lagi. Itu adalah sekarang biar bisa masuk kan panjang segini ya. Ini kan dia ada beberapa trik gitu caranya. Adalah Ambil ya, saya mau geserin biar kelihatan. dibuka dulu nih ya. Masukin sini, ini. Tengah-tengahnya. Enggak, yang pojok sana. Oh, pojok. Terus segini. Samain yang kanan ini. Mur yang kanan. Samain. Samain. Oke. Ini deh. Ya pokoknya harus sama gitu lah ya, sejajar gitu. Nah, next kita pegang nih kabel kita pegang. Nah, pegang. Ini kita kunci. Set. Dipegang ya. Tutup. Baru baru di push. Ini ditonjok no. Gimana? Tonjok. Ini. Iya. Nah, dorong. Nah, Udah. udah. Lepas lagi. Lepas. Ini dibuka. Hah? Nah, itu udah potongan ini dibuka. Iya. Nah, tadi karena ini nanti sampahnya nih. Ini kacanya nih. Ini harus hati-hati nih. Harus hati-hati karena kalau misalnya kena tangan atau kena tubuh terus masuk itu susah banget. Karena misalnya kita pakai tisu, siapin tisu, taruh sini. Gak kelihatan gitu ya. Itu di tisu kagak kelihatan. Sekarang angkat udah nggak diapa. Sekarang pas konektor mana? Ini baru mulai kita masukin. Ini pertama kita buka dulu nih ya. Begini. Ini posisi yang kuning-kuning ini harus di bawah ya. Karena ini sebenarnya fungsinya kunci. Nanti dia bakal nekan si kacanya biar nggak lepas. Ini kalau dua ini posisinya buka. Kalau atas dia kunci. Ke atas kunci, bawah buka. Nah kita coba masukin. Masukinnya pelan-pelan aja nih sebenarnya. Ini ya. Pakai perasaan. Ini terus. Nah begini, pas banget nih. Nah coba masukin ulang ya. Nah, jatuh. Sampai mentok patingnya. Nah, sekarang ini diangkat dikunci. Kamu kunci. Ini nggak tutup dulu. Nggak usah dikunci. Kunci kunci. Nah, harus tekan. Nah, udah dulu. Tahan. Terus mentok. Nah, lalu tutup. Nah, sekarang kita tutup dengan si tutupnya tadi mana ya? Ini nggak usah terlalu rapat tapi tutup lagi. Iya. Ini kita kunci di sini nih. Harusnya tadi sebelum kita masuk ini dulu. Itu nggak apa. Oh dari bawah. Jadi lepas ya. Kita kebuka. Enggak. Ini kan dikunci kan. Kunci klik. Ini. Nah, ini udah terjadi. Kita pasangin biru-birunya nih. Nah, sini. Nah, gini. Udah nih, jadi. Nah, kita baru depan dong jadinya nih. Belakangnya juga harus kita gituin. Coba aku pengen kalian coba sendiri. Dari mulai Yang satu lagi. pas spottingnya, paddingnya sampai masukin konektor. Nah, udah. Oke. Sekarang apa lagi? Terus yang ke Ya, apa gini aja. Ini terus di ukur di pinggir situ di gunting. Nah, di guntingan nih. Gunting dit. Iya.
Sampai sini nih. Gunting di iya. Basis ini. Udah apa taruh gini? Sampai yang perbatasan. Udah dulu nih dulu aja. Yang tengah-tengah tadi. Yang banyak goyang, Cok. Awal-awal emang lama karena kita belum jajan. Tekan. Taruh bentar. Halo, ini sekarang ini. Yang belakang pokoknya. Pelan-pelan. Tekan nih. Iya. Enggak mau. Tekan. Udah. Terus nggak mau ya berarti ini. Si gunting Oh, itu itu bagus tuh. Pelan-pelan. Jangan digini dulu. Ini udah butuh saya udah tapi jangan digini. Nah itu jangan digini. Tadi dulu aja. Karena kalau di lihat. Lama. Itu banyak ininya sama atau Masukin dua sampai 3 jangan digosok-gosok. Gitu. Masukin, cabut. Itu laptop. bersihin pakai ini. Mau digini. Jangan dipegang pakai. Oh ini. Sekarang kita pakai Nggak apa-apa. Saya pakai beragam. kita harus mengupas si Si core-nya itu si core-nya bekas clading itu. Yang baru tekan. fiber. Ini di bagian yang ininya kan? Iya, gimana aja. Ini juga bakso. Ini fungsinya buat potong agar potongannya itu tuh simetris lurus. Nah, sekarang kita potong pakai cleaver. Potong pakai? Iya, iya. Oh ini. Ya, cara ngukurnya gimana tadi? Dibuka dulu. Buka dulu. Ini dibuka dulu nih. Ini ditaruh. Dimasukin ya. Oh, itu. Pelan, Pi. Nggak apa sambil diangkat aja. Nah, bisa jajarin. Sama yang kedua, sama yang di depan ini. Besi. Itu tutup. Udah rata. Lalu belum? Rata belum? Nggak. Udah, segini. Nah. maju dikit. Udah. Oke. Tahan, tutup. Dorong ya abis itu. Dorong. Ini dorong nih, dorong aja ya. Nah, diam dulu. Nah, ini udah. Lepas dulu, tangannya buka. Tanya bukan nih? Nah, buka. Nah, ini. Di kabel ini dipegang. Nah, ini sampai ini. Hah? Kelihatan kan? Iya. Taruh sini. Nah, itu ngambil. Udah, sok lanjut lagi. Oke. Satu lagi. Masih nyangkut. Ini di sini. Oh iya. Angkat. Ini. Oh iya tuh, Bang. Nah, kalau di warna terang. Yuk, lanjut. Terus nih. Sejajar sama ini kan Terus masukin ke sini. Berarti sama ujung atas. Nggak boleh. Ini dulu enggak. Sabar, gua masukinnya pas ini. Masukin. Pasti lurus juga. Kalau begini, gitu. Dah, ini ikat Dulu, lurusin dulu. Untokin. Nah, lu tau belum? Ya. Oh iya, bentar. Coba. Coba lu. Kita cek dulu nih yang tadi itu. Ah, Kayak ini. oh ini. Nah. Ini. Makanya cek di sini. Kalau buka dulu nih. Oh ini ada bentuk juga ya? Kalau dari Sini jangan bilang nih ya. Ya. nah, jadi udah kepotong. Sekarang Nah, ini kacanya jangan sampai jatuh, harus ditaruh di tisu. Karena kalau masuk ke badan, ini harus dioperasi cara Ini ya. Kalau udah di atas cahaya ya. sekarang bagian kesulit itu kan ini masukin. Ke mata bego. Oke. Sekarang pasang lagi. Ini tuh posisinya ketika masukin. Ini Kenapa? harus ini bawah. Nggak boleh ke atas. Kalau ke atas Gua tuh bawah. kalau ke bawah tuh dia Yang tangan travel nggak usah diajak. pelan-pelan. Oh. Stop. Oh, nggak masuk. Oh. Nah, nih. Udah. Rasa kayak Kecil dulu. Bisik, Pan. baru tadi ke atas. Di sini yang ini. Lagi bau api lagi fokus. Terus lagi. Sampai atas, sampai mentok. Buat aja ngeles. Tutup. Eh, Wah, tuh. yang itunya ya? Iya, tutup dulu. Iya. Gua buka. Tangan kamu jangan terlalu jauh.
Iya. Nah, ada tarik pelan-pelan. Terus. Terus agak tekan aja. Jangan agak tekan. Ada. Tinggal angkat tuh. Itu kita cek pas juga pakai Nggak apa-apa. Kan kalau dorong gini, dia sudah senang. Coba ini dipotong gitu aja. Potong dikit lagi lagi. Coba kira-kira aja. Ini sini kok. Jadi ukurannya udah nggak sejajar lagi. Sedikit aja pokoknya. Ini yang buat alas motongnya yang mana? Nih yang bulat ini. Yang mana? Coba angkat dulu. Bulat. Ini kalau didorong. Nih yang hitam apa abu-abunya ini. Abu-abu. Roda-roda abu. Oh ini. Itu Oke. yang mungkin matang. Serang kira-kira aja. Nih, sedikit kan tadi ya? Udah. Sedikit. Insting aja insting apa? Udah dikit dong. Udah. Tutup. Dorong. Nice. Buka. Yang ada. Yang penting dia Oh, itu yang sadar tingginya, sampahnya mana? Gak apa. Udah, yang penting lanjut aja. Juga potong. Potong nggak? Coba dulu pas dulu. Oh, potong lagi. Ayo potong. Jadi kurang. Lagi. Kurang lagi. Lebih kan dikit. Mundur lagi. Ya. Mundur lagi. Baru belakang lagi. Mundur lagi dari dasar. Baru satu. Angkat. ingat motong itu ada Ininya angkat dulu. ukurannya jangan sampai lupa. Bisa itu. Belum. Kurang ke depanan lagi, Raden. Nih, Layanan berlangganan dengan IndiHome. Tapi ketika IndiHome itu ngasih akses poin yang murah, ada EVO-nya. Bukan dari ini istilah konverter lah. Dari EVO ke itu dong. Di sini uji kebasan kali ini. Di sini dua kan. iya. Dapet belum? Udah mulai bunyi. Ya udah. Ini nyamain nih. Ini kita terus gini nih. 13, 10 kita terus menguji kekuatan sinyalnya yang bakal dikirimin. Nah ini ketika dicek -32, berarti itu buruk banget. Maksudnya kayak lewat -27 itu harusnya udah jelek banget, apalagi -32 ini udah nggak dianggap kabel lagi gitu. Nah, jadi bisa dikatakan krimping yang kali ini gagal gitu. Karena -32 harusnya di bawah -27, kayak -25. Ini ada ganjilan ini ganjilan di mana tuh lagi? Ini ketemu oh ini Maju lagi. Nah, di situ. Ini musik Sampai ini musik ya. sampai ketemu yang di tengah. Dim ini ngukurnya dari yang mana nih? Dari sini kan ya? Kok panas? Dim. Dim. Dimas. Pernah itu. Dimas, ini ngukurnya dari belakang sini kan? Panas. Ini ngurus kaca semua. Iya, bikin. Oh iya. Yang tengah-tengah ini.
lu ukur lagi. Mas ukur dulu lah. Lihat tengah-tengah yang mana? Tengah-tengah yang ini. Yang kuning, Dip. Tengah-tengah yang kuning. Ini kan ada kuning nih, tengah-tengahnya nih. Di tengah situ. Ya. Atas. Motornya di sini. Ya, pas banget di sini. Oh, ketusuk. Iya. Jangan dulu yang nyoba. Iya, bukan. Iya, baik. Jangan. Lu kalau mau ngukur sambil potong. Lu jangan digerak. Ini. Iya. Nih, pokoknya awal-awal kuning. Yang mana ini? Yang bawah. Bawah. Tutup dulu aja. Setengah. Ini lagi dipakai. Oke, mantap. Coba ukur itunya. Oh ininya Pak? Rada apanya? Di atas. Gaya seperti ini. Hah? Lu yang rapin apa? Ini kasih kasih. Kayak itu kasih lihat. Kembali. Nah, Di sana dulu. satu. Iya. Ya di sana dulu ya. Kan tadi gua yang awal di situ min 17. Nih jangan nyalain dulu. Sama min 17. Tekan. Yang itu kan nyalainnya. Ganti. Konnya nggak bisa. Ya, rusak. Oh, kurang kencang kamu. Min 18. Taruh. Taruh lu sabar. Min 18 terus. Oke, lambda. Udah. Sunsur. Coba kasih tunjuk ini. Ini 14. 14.10, 14.90. Udah tekan aja lambda, nanti berhenti dia. 18. Berapa? Ininya NM-nya. Katanya sampai 13.10 doang, cuy. Iya. Lu 15 itu. Kelebihan. Min 21. Min 24. 24. Lagi. Nah, ini 13 kayak gitu. 18. Min 18. Udah min 18 boleh lah. Kan enggak sampai